Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa isi hati dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Di sini aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Finding out the truth crush me. Ya, jadi ketika kamu mengetahui apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu ataupun kebohongan yang dia tutupi dari kamu, itu akhirnya ya melukai hati dia, melukai dia, menghancurkan dia gitu ya. Mungkin memang itu yang dia tutupi adalah masa kelam dia di masa lalu dia gitu ya, masa kelam dia, dan ketahuan oleh kamu itu mungkin dia anggap sebagai aib gitu ya, dan ketahuan ya dia jadi malu, dia hancur banget gitu ya. uh, ke overthinkingannya itu mulai berjalan di pikiran dia. My life is not as together as it, my life is not as together as it seems ya. Jadi kalau kamu sekarang ngelihat kehidupan aku tuh bahagia, kehidupan aku itu entah bersama seseorang terus bahagia, atau aku sendiri tapi aku bahagia, aku cekakak cekiki kayak aku itu nggak punya masalah. No, aku tidak seperti itu. Aslinya aku hancur, aku kesepian, aku galau, aku rindu sama kamu. Eh, aku menyesal ya. Apa yang kamu lihat secara fisik atau kamu lihat sekarang aku bahagia? No, aku tidak seperti itu. Justru aku kebalikannya. Tapi untuk menutupi kesedihan dia, ya mau nggak mau dia harus bisa bahagia, dia harus bisa cekakak cekikik di luar sana, ya, agar dia juga tidak diremehkan orang, tidak dipandang orang jelek seperti itu. I'm grateful from the spiritual listen. Jadi dia bersyukur ya, bersyukur banget karena mengenal kamu di sini dia bisa banyak bisa mengerti tentang belajar spiritual ya. Belajar spiritual itu bisa afirmasi, bisa lagi lebih paham lagi dengan intuisi kayak gitu ya, loa, atau mungkin udah bisa belajar tarot, bisa paling tidak dia suka dengerin video tarot gini ya tuh. Kemudian I'm so attract to you ya. Dia masih bergairah, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu ya. Dia masih passion sama kamu. Tapi gimana? Dia nggak bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan terhadap kamu ya. Mungkin dia pengen memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Itu kan apalagi ada Four of Cups. Dia nggak bisa balikan lagi sama kamu untuk sekarang gitu ya. Dia nggak bisa memperbaiki situasinya sekarang gitu. Intinya dia dibuat stuck di sini aku lihat. Aku lihat memang kalian di sini ya, karena di sini ada Seven of Wands, pertama kali kartu tarot yang keluar. Jadi kalian ini udah mulai mengambil langkah sendiri-sendiri atau mengambil batasan ya, mengambil jarak di antara kalian. Karena di sini aku lihat memang dari hubungan kalian ini, dari faktor eksternalnya itu banyak yang nggak suka kalian untuk bersama. Entah itu dari pihak keluarga, orang tua, atau memang lingkungan sekitar, atau memang ada pihak ketiga, atau memang dilihatnya di sini kamu nih ya, kamu punya pelamar lain gitu ya. Maksudnya ada orang yang datengin kamu untuk melamar kamu. Nah, orang itu mensabotase agar kalian tidak bisa bersama, atau dari pihak dia ada pihak selingkuhan dia gitu ya, yang nggak menginginkan kalian bersama
seperti itu. Tapi aku lihat dari Seven of Wands di sini, dia itu udah yakin kok sama kamu. Dia percaya dengan perasaan ini. Dia em, udah menetapkan hatinya itu memang cuma untuk kamu. Ya, jadi walaupun banyak orang tidak menyetujui hubungan kalian, tapi cintanya itu memang cuma untuk kamu. Ya, dia udah kokoh, udah yakin banget bahwa orang yang ingin dia jadikan pasangan hidupnya itu ya kamu. Nah, dan dia sadar memang situasi sekarang ini tuh ya ujian gitu ya untuk kalian berdua. Tapi ya untuk sekarang tuh belum ketemu aja gimana caranya untuk bisa memperbaiki situasinya, memperbaiki hubungan kalian, ya dan meyakinkan orang-orang yang menginginkan kalian untuk berpisah kayak gitu ya. Dan oke, Four of Cups eh berarti orang ini tuh ya saat kalian berpisah ini ya, orang ini berkelut dengan pemikiran-pemikiran dia gimana nih caranya untuk kalian bisa bersama lagi tapi nggak mengulang hal-hal bodoh yang pernah kalian lakukan atau membuat masalah seperti apapun yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Dan nggak salah satu yang ngebuat kalian berpisah itu juga nggak cuma karena orang luar ya, kalian juga ternyata sering cekcok atau sering mengalami kendala ataupun masalah dalam hubungan, akhirnya ya merasa tidak nyaman ya atau merasa udah nggak cocok kayak gitu. Ya, akhirnya kalian berpisah di sini. Karena aku lihat Four of Cups ini, ya aku lihat em, dalam hatinya yang paling dalam atau secara spiritual, orang ini, oh sorry, ya di dalam hati dia yang paling dalam, ya dia ini masih takut untuk melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu sama kamu gitu ya. eh untuk menghindari dia melakukan kesalahan yang sama di masa lalu agar dia tidak menyesal di kemudian hari, ya akhirnya dia cuma bisanya berpikir gimana nih caranya biar hubungan ini tuh enggak uh, putus lagi terus gimana nih ya uh, sebenarnya menjalin hubungan yang sepantasnya atau seharusnya agar hubungan ini tuh klop, agar hubungan ini tuh bisa langgeng tuh gimana ya. Dia masih berkutat dengan pemikiran dia gimana caranya agar dia bisa memperbaiki hubungan ini, bisa mempertahankan hubungan ini. Jadi benar-benar merasa menyesal banget ya dia uh, benar-benar meratapi kegagalan hal romansa dengan kamu di masa lalu. Aku lihatnya seperti itu. Ya, dia masih belum bisa ketemu solusinya kayak mana atau cara mempertahankannya itu gimana. Dalam hubungan ini tuh dia masih bingung ya. Dan aku lihat juga di sini uh, dia sering apa namanya tuh melepaskan kesempatan-kesempatan dalam hal romansa ya. Kemarin mungkin sama kamu nih ya, ketika kamu memberikan kesempatan dia untuk berubah ternyata tidak dia ambil, sehingganya ya dia menyesal sekarang ya. Akhirnya banyak penyesalan akibat dari pengabaian dia untuk bisa berubah kayak gitu. Ya, akhirnya sekarang kan kalian berpisah, akhirnya ya dia menyesal banget. Aku lihat di sini. Kemudian ada Ten of Sword-nya reverse. Oke, dia melihatnya bahwa memang hubungan ini tuh udah benar-benar gagal, nggak bisa lagi perbaiki ya, nggak bisa diselamatkan lebih tepatnya ya nggak bisa diselamatkan. Ya udah gagal begitu aja. Tapi sebenarnya ya setelah dia evaluasi, terus setelah dia berpikir gimana dan gimana tentang hubungan ini untuk bisa untuk bisa sukses, untuk bisa langgeng tuh ya. Akhirnya dia sadar ternyata ada apa ya campur tangan dari dia yang membuat hubungan ini tuh
jadinya gagal, ya, jadinya gagal. Ada penyalahgunaan secara drastis, ya, peningkatan penyalahgunaan yang secara drastis yang dia lakukan. Misalkan seperti ini, dia sibuk kerja, ya. Oke, kamu tahu dia sibuk kerja, dia benar-benar yang lagi berusaha untuk meningkatkan finansial misalkan. Tapi kan nggak mungkin ya orang itu kerja 24 jam. Ya, otomatis kalaupun lembur ya pulang jam 10, jam 11 gitu ya. Atau mungkin ya jam 12 malam kayak gitu. Tapi kan jarang ya sampai 12 malam ya. Oke, mungkin bisa sampai besok pagi. Tapi kan orang yang kerja tuh pasti intinya ada waktu istirahat. Nah, di waktu istirahat itu dia ada peluang loh untuk paling nggak ngasih kabar ke kamu, tapi itu tidak dia lakukan. Nah, dan itu terus-terusan dia lakukan walaupun dia tahu itu ada peluang waktu untuk cuma kasih kabar doang, pakai chat kayak, pakai telepon kayak, yang nggak perlu sampai berjam-jam. 5 menit cukup atau 2 menit cukup cuma untuk mengabari kamu agar kamu nggak khawatir, agar kamu nggak beda perspektif dengan dia kayak gitu, dan itu dia lewati begitu saja dan itu terus menerus sampai-sampai kamu mau muncak ya, meradang gitu ya, sampai-sampai kamu itu apa apa tuh kalau melontarkan keluh kesah tuh apa namanya, nah itu ya, ya walaupun dia menjelaskan kalau dia ya aku kerja gitu. Cuman kan kita kerja nggak pernah sampai 24 jam setiap saat nonstop gitu kan, enggak ya. Paling nggak kasih kabar gitu kan. Toh handphone itu kan pasti selalu di dekat kita gitu ya. Ya apa salahnya sih cuman semenit berapa atau bahkan berapa detik cuman mengetik doang gitu ya. Aku hari ini lembur, aku hari ini keluar kota, aku hari ini sibuk banget ya. Nanti aku kabarin atau apalah gitu. Atau cuman kirim foto dia memang lagi kerja, lagi memang sibuk. Enggak salah kan. Nah, tapi itu dia lewati begitu aja. Ya. Akhirnya ya kalian berpisah dengan cara tidak baik-baik, benar-benar yang menyakitkan, perpisahan yang menyakitkan ya, menimbulkan perselisihan, menimbulkan amarah ya, kebencian. Di sini aku lihat kalian berpisahnya tuh nggak dengan cara baik-baik. Ya, dia tahu ini ya sebab akibat dari tindakan dia terhadap kamu ya. Dia kehilangan kamu, orang yang dia sayangi, dia merasa menyesal karena tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik di sini ya. Jadi ya dia tahu ini adalah tabur tuai yang dia harus dapatkan karena dia telah mengabaikan kamu. Oke, karena ada The Star ya. Di sini aku lihat dia memang sempat menghadirkan orang baru ya di dalam hidup dia, atau mungkin dia sekarang memang udah sama orang baru. Tapi aku lihat dari hubungan baru dia ini, dia masih terkoneksi, bahkan terbayang-bayang masih dihantui dengan mantan. Jadi dia masih selalu kehadiran oleh mantan di dalam hubungan dia ya. Intinya dia belum bisa move on dari mantan. Ya, aku lihat di sini mungkin kamu mantannya, jadi dia belum bisa move on dari kamu. Jadi walaupun dia punya hubungan dengan orang baru, ya, hati dia itu masih sama kamu, pikiran dia itu masih sama kamu, ya, cinta dia memang masih sama kamu. Karena di sini dia melihat kalau dia udah punya pasangan tuh, ya, dia juga berhak kan untuk merasakan kebahagiaan tentang pasangan, bersama pasangan gitu ya. Dan itu ada peluang gitu, ada potensi gitu ya untuk dia bisa sukses. Tapi setelah dia menjalani kok ya ternyata dia nggak bisa melepaskan masa lalu dia begitu saja, karena di sini ada Four of Cups ya. Jadi ya bayang-bayang mantan itu masih menghantui kehidupan romansa dia
kayak gitu ya. Bukan berarti kamu di sini pakai dukun atau apa gitu, enggak. Aku lihat memang ya karena dia memang mencintai kamu. Mana ada sih orang yang mencintai dengan tulus itu tapi dengan mudahnya juga eh, apa bisa move on itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Butuh waktu, bahkan ada yang bertahun-tahun, ada yang bahkan sampai udah menikah pun ya tetap eh, mantan terindah dia tuh selalu hadir di kehidupan percintaan dia gitu. Maksudnya tuh terbayang-bayang kayak gitu ya. Keingat nostalgia kayak gitu deh. Ya. Oke, ada the word. Karena reverse ya the wordnya, jadi aku lihat di sini akhirnya dia sadar dan kamu sadar juga ya. Jadi di antara kalian dua ini sadar memang kalau mau mempunyai hubungan yang eh, bisa stay bersama dalam jangka waktu panjang itu memang butuh pengorbanan yang cukup besar. Butuh kerja keras bersama ya, bukan hanya satu pihak di sini dan butuh melakukan suatu percakapan dengan pasangan yang jujur gitu ya. Dan terbuka untuk bisa kembali menjalin hubungan yang serius ya. Intinya harus ada perbaikan lah dalam hubungan ini. Tapi kalau misalkan kalian ternyata udah nyoba nih ya, udah nyoba, mungkin kalian ini nggak cuma sekali dua kali ya putus nyambung, karena di sini mungkin kalian pernah udah nyoba tapi ternyata gagal ya. The word ini intinya ada kemungkinan kalian udah nyoba tapi gagal ya. Akhirnya kalian itu makin meragukan tentang hubungan ini dan akhirnya bertanya-tanya, apa iya hubungan inilah yang aku inginkan? Apa iya dialah yang pantas menjadi pasangan aku gitu. Intinya kalian masih meragukan tentang hubungan ini dan ya kalian kayak nggak yakin, masih bertanya-tanya ya. Nah, kalau memang itu nggak terjadi, maksudnya itu kalian udah mencoba untuk memperbaiki tapi nyatanya tidak berhasil. Oke, aku rasa di sini memang nampaknya dia inilah ya yang memutuskan kamu. Oke, eh dia tahu emang ini berat ya. Ini sulit untuk bisa menjaga hubungan ini ya. Bagi kamu, kalau misalkan dia belum datang ya, tidak ada yang memaksa di pembacaan ini untuk kamu menunggu dia ya. Karena the world ini memang kalian disarankan untuk mencoba memperbaikinya bareng-bareng. Tapi kalau memang gak menemukan kesamaan lagi atau ya intinya nggak sukses lah ya dalam kalian mencoba untuk memperbaiki hubungan, aku lihat the world karena dia yang memutuskan kamu, lebih baik tidak usah lagi berharap dia akan kembali sama kamu ya, karena the world reverse artinya adalah yang penting kamu sembuhkan dulu rasa sakit hatimu, sembuhkan dulu traumamu dari masa lalumu ini ya, dari hubunganmu dengan masa lalumu ini dengan mantanmu ini. uh, Intinya tuh kalian udah bisa rilis ya dari rasa sakit hati, dari trauma, dari penyesalan, dari amarah, semuanya. Ya, kalian harus bisa bebaskan diri kalian dulu. Untuk masalah dia datang lagi atau tidak, serahkan pada Tuhan ya. Berdoa aja pada Tuhan ya. Apa yang kamu mau? Misalkan kamu masih mau dia, tapi the word ini tidak menyarankan kamu untuk menunggu dia ya. Tapi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan minta bantuan Tuhan untuk mendatangkan dia lagi dan memperbaiki hubungan. Tapi intinya yang apa? Inti dasar, inti utama bukan dasar lagi. Inti utama dari the word adalah cobalah untuk merilis dulu rasa sakit hatimu. Ya. Dan jika memang itu sulit ya, sulit, cobalah untuk meminta bantuan Tuhan untuk bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu, karena the word ini rasa sakit dari apa yang pernah terjadi di masa lalu dari hubungan kalian ini bisa teratasi, bisa terlewati, bisa sembuh, tapi memang butuh waktu ya. Jadi seiring berjalannya waktu memang bisa akan
release, bisa akan healing, bisa akan tersembuhkan gitu ya. Tapi kan namanya manusia ya. Semakin hari kalau misalkan perasaan ini nggak terbebaskan dari rasa sakit hati, ya kan makin lama makin sedih gitu ya. Jangan sampai kamu tersiksa oleh masa lalu gitu. Makanya di sini boleh kalian meminta pada Tuhan untuk membantu kalian menyembuhkan rasa sakit hati ini gitu ya. Ya, merubah keadaan ini kayak gitu. Ya, the word intinya kalian tidak dipaksa untuk menunggu orang ini, tapi kalian dipaksa untuk menyembuhkan rasa sakit hatimu. Gitu aja ya. Dalam pembacaan ini, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Asal ceritanya itu ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.